Apa nih Pak yang dapat saya bantu? Terima kasih Beza telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya, Beza. Ya. Tidak apa-apa Pak. Saya juga senang dapat membantu Bapak. Nah, apa yang Bapak harapkan dengan diskusi kita kali ini? Harapan saya dapat menentukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Beza. Oh gitu. Apalagi Pak yang ingin Bapak capai gitu? Iya, Beza. Saya ingin membuat anak-anak bersemangat dalam belajar dengan saya, Beza. Oh gitu. Iya, iya. Baiklah. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Apa yang Bapak rasakan pada saat sekarang ini? Saya merasa tidak puas, Beza, dengan hasil pembelajaran yang saya berikan sekarang ini terhadap anak-anak, Beza. Iya, iya, iya. Apa hal yang membuat Bapak merasa tidak puas? Saya melihat anak-anak kurang aktif di dalam kelas dan nilai pun tidak memuaskan, Bu Eza. Tidak memuaskan Pak ya. Boleh tidak Bapak coba ceritakan kepada saya bagaimana proses pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak-anak selama ini di dalam kelas? Biasanya saya di dalam kelas, saya memberikan penjelasan terhadap materi apa yang saya pelajari kepada murid. Iya, gitu. Jadi Bapak memberikan penjelasan kepada murid gitu Pak ya, atas pembelajaran pada hari itu, lalu memberikan tugas seperti itu Pak? Iya Bu. Di dalam pembelajaran, apakah Bapak menggunakan media? Kadang saya menggunakan Bu, kadang tidak, tergantung kepada pelajaran apa yang hari ini saya ajari. Oh gitu, jadi kadang Bapak menggunakan, kadang tidak gitu ya Pak ya? Iya Bu. Nah, kalau seandainya kita berpikir kembali Pak ya, pada saat Bapak menggunakan media pembelajaran, bagaimana reaksi anak didik Bapak pada saat itu di dalam kelas? Kalau reaksi anak didik Bu, menurut saya lumayan semangat dia Bu. Oh gitu, iya iya. Ada juga yang kurang Bu, yang ada juga yang kurang aktif. Coba Bapak ceritakan, bagaimana sih ketika Bapak melakukan pembelajaran menggunakan media itu, bagaimana suasana kelas pada saat itu? Kemarin saya sempat mengajar IPA Bu, tentang perubahan wujud benda. Oh, perubahan wujud benda ya Pak Iya, ya? Bu. Iya. Saya memperlihatkan video dari laptop saya Bu. Oh gitu. Tapi hanya sebagian anak saja yang bersemangat Bu. Yang lainnya tetap seperti biasa saja Bu. Menurut Bapak, mengapa setengah anak di dalam kelas Bapak itu masih kurang bersemangat di dalam pembelajaran yang Bapak berikan, padahal Bapak sudah menggunakan media pembelajaran? Menurut Bapak bagaimana? Oh iya Bu, kemarin ada Ibu Ina menjelaskan tentang RPP. Oh iya, RPP berdiferensiasi ya Pak ya? Iya Bu. Oh iya, terus Pak? Supaya saya mengelompokkan minat bakat anak-anak. Oh gitu. Iya, nah dari penjelasan Bapak tadi dan dari penjelasan Bu Ima tadi tentang RPP berdiferensiasi, apa hubungannya Pak ya dengan masalah yang Bapak hadapi ini? Dalam penjelasan Ibu Ima kemarin, seharusnya menentukan kebutuhan semua murid di dalam kelas dengan mengkategorikan kebutuhan anak masing-masing. Begitu. Jadi kita harus memenuhi semua kebutuhan siswa itu dengan menentukan minat dan bakatnya Bu. Oh gitu. Jadi minat dan bakat siswa itu harus kita tentukan dulu ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke. Terus Pak? Terus kita bisa mengkelompokkan dalam mengkategorikan dalam audio dan kinestetik Bu. Oh, jadi menurut itu dikelompokkan gitu ya? Iya Pak? Bu. Iya Bu. Audio dan kinestetik. Kinestetik. Visual mungkin satu lagi ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Ya. Jadi menurut saya sebagian siswa yang kurang bersemangat mungkin tidak termasuk ke dalam audio. Oh gitu. Jadi Bapak udah tahu nih ya. Iya Bu. Berarti penyebab sebagian siswa Bapak kemarin yang tidak bersemangat itu menurut Bapak mereka mungkin tidak termasuk ke dalam murid yang audio ataupun kinestetik seperti itu Pak ya. Itu, Bu. Saya pun kemarin hanya menggunakan laptop hanya untuk
terlihat sebagian siswa saja, Bu. Oh, jadi Bapak Untuk hanya menggunakan pembelajaran. laptop saja pada Iya. saat itu medianya. Iya, Bu. Jadi video yang Bapak putar itu dengan laptop Bapak, Iya. gitu. Heeh. Oh, gitu. Mengapa pada saat itu Bapak tidak menggunakan infocus Pak, sehingga kan lebih terlihat lebih besar gitu Pak, mungkin lebih terlihat kepada semua siswa Pak. Kebetulan pada saat itu saya Iya. belum bisa mengoperasikan fokus, Bu. Oh, Bapak Iya. belum bisa mengoperasikan infocusnya ya. Oke, nah jadi apa nih Pak yang Bapak lakukan untuk kedepannya? Yang saya lakukan sekarang ini, Bu, saya harus belajar tentang bagaimana cara mengkelompokkan murid saya Oke. sesuai bakat dan minat dia, Bu. Oh, jadi Bapak kelompokkan sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Iya, Bu. Ya, terus Pak. Dan saya harus belajar menggunakan berbagai media di dalam pembelajaran, Bu. Oh gitu. Dan termasuk penggunaan infocus tadi ya Pak ya? Iya benar, Bu, benar. Oke. Ya, nah bagus tuh Pak. Saya sangat mendukung sekali usaha Bapak dalam meningkatkan kemajuan di dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, apa komitmen Bapak nih di dalam menjalankan semua rencana yang Bapak sudah rencanakan? Saya akan menemui Ibu Ina. Oh gitu, jadi Bapak menemui Bu Ina. Iya. Ya, terus? Memberikan saya pemahaman tentang lebih lanjut tentang RPP. Oh, jadi Bapak menemui lagi Bu Ina untuk belajar lebih lanjut tentang RPP berdiferensiasi ini Iya, ya Pak Bu, ya? iya, Bu. Oh, dalam mencari bakat minat ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Oke. Menurut Bapak nih, apalagi selain Bapak menemui Bu Ima, apalagi Pak yang supaya Bapak aksi Bapak yang sudah Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan sukses seperti itu, apalagi Pak? Saya akan belajar lebih dalam untuk menentukan bakat anak. Oh gitu. Bakat anak murid, lalu saya akan belajar di YouTube dan membuat media pembelajaran. Oh iya. Oke, jadi Bapak nanti akan belajar lebih dalam ya Pak ya? Iya, Bu. Belajar dengan Bu Ima dan belajar di YouTube mungkin ya Pak ya? Bisa, Bu. Dalam mencari bagaimana cara menggunakan berbagai macam media pembelajaran, seperti itu Pak? Iya, Bu. Oke. Nah, menurut Bapak nih, siapa yang dapat membantu Bapak untuk dapat Bapak mencapai rencana yang sudah Bapak susun ini berjalan dengan lancar? Siapa yang menurut Bapak dapat membantu Bapak? Pertama yang saya jumpai mungkin Ibu Ina. Bapak juga Ibu Ina ya? Iya, Bu. Terus Pak? Saya akan belajar lebih dalam mengetahui bakat dan minat murid. Oke. Terus Pak, ada lagi Pak? Saya akan belajar di YouTube dalam membentuk media pembelajaran, Bu. Oh gitu. Jadi Bapak akan menjumpai Ibu Ima supaya dapat belajar lebih lanjut lagi ya Pak ya tentang mengelompokkan murid sesuai bakat minat. Iya, Bu. Lalu Bapak akan belajar di berbagai media mungkin Pak ya, termasuk YouTube ya. YouTube. Untuk belajar cara penggunaan atau penerapan berbagai media pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu. Oke. Baiklah Pak. Apa kesimpulan nih dari Bapak nih terhadap diskusi kita pada hari ini Pak? Apa kesimpulan Bapak? Ternyata untuk membuat pembelajaran yang menarik kita harus menyesuaikan dengan minat siswa, Bu. Iya. Jika kita sudah menyesuaikan dengan murid, maka pembelajaran yang kita berikan tentu akan menjadi menarik, Bu. Oke, jadi akan berarti kita harus menyesuaikan dengan bakat minat siswa ya Pak Iya, ya, betul. sehingga pembelajaran yang Bapak berikan akan terasa menarik ya bagi Iya. murid Bapak ya. Oke, nah bagaimana nih Pak setelah kita melakukan diskusi, bagaimana perasaan Bapak pada saat sekarang ini? Saya merasa lebih bersemangat Ya. dan lebih senang lagi, Bu. Melihat Bapak lebih bersemangat dan senang, saya juga ikut senang nih Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat Bapak terapkan dan dapat Bapak jalankan sesuai dengan rencana Bapak ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, tetap semangat ya Pak. Semangat, Bu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak. Iya, terima kasih Bu Eza sudah meluangkan waktunya.